Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Babu dzarfis zamani wa dzarfil makan. Bab yang membahas tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzarfus zamani huwa ismu zamanil mansubu bi taqdiri fi nahwal yawma wa lailata wa hudwatan. Jadi dzaraf zaman menurut istilah nahwu adalah sebuah kata benda yang menunjukkan arti waktu. Waktu apa? Waktu terjadinya peristiwa tersebut. Ya. Jadi waktu terjadinya peristiwa yang nanti dia akan terbaca nasab dengan di sana memperkirakan adanya fi. Dengan memperkirakan adanya fi. Contohnya, umpama dikatakan sumtu yaumal khomisi, ya. Sumtu yaumal khomisi, saya telah berpuasa di hari Kamis, karena takdiru sumtu fi yaumil khomisi. Maka sebenarnya di sana ya ada kata fi, yang disebutkan sebelum yaumil khomis, namun hanya secara persepsi saja. Jadi yang dikehendaki fiyamil komisi ini adalah hari di mana puasa itu terjadi, ya, hari di mana puasa itu dilakukan. Contohnya dzaraf zaman al-yauma dalam ucapanmu sumtu al-yauma. Al-yauma dibaca nasab dengan konsep dzaraf zaman, ya, yang dinasobkan dengan lafadz sumtu. Nah, contoh yang lain, sumtu yaumal jumu'ati au yaumal komisi. Saya berpuasa di hari Jumat atau di hari Kamis. Berikutnya walailah nahwu iktakaftu al-lailata au lailatan au lailatal jumu'ati. Saya beriktikaf di malam ini, ya, saya beriktikaf di malam ini atau suatu malam atau malam Jumat. Nah, semuanya dibaca nasab atas dzaraf zaman dengan fiil yang disebutkan sebelumnya, ya. Semuanya dibaca nasab dengan dzaraf zaman dengan fiil yang disebutkan sebelumnya. Jadi kan kita sama-sama tahu ya bahwasannya yang namanya nasab itu i'rab. I'rab itu perubahan akhir kata disebabkan oleh amil, ada pekerjanya. Jadi pekerja dalam kasus ini, dalam contoh-contoh isim yang dibaca nasab, itu adalah fiil yang disebutkan sebelumnya. Berikutnya wa gudwatan, nahu azuruka gudwatan. Fa azuruka fi'lun mudhari, ya, dari zaro yazuru ziaratan. Zaro yazuru ziaratan. Karena memang lafat-lafat yang berbina nakis yai itu biasanya ya dia akan mengikuti wazan fi'alatun. Contohnya saro yasri siroyatan, ya kan? Wakoyaki wikoyatan. Jadi yang belakangnya itu adalah mutalya, itu biasanya wazannya fi'alatun. Roma yarmi rimayatan. Ya. Kadang juga wazan fi'alatun itu untuk menunjukkan profesi. Khoto yakitu khiyatotan. Ya, jadi memang dia sudah menekuni itu. Kata bayak tubuh kita batan umpama, ya. Jadi memang dia sudah berprofesi sebagai penulis. Kadang begitu konsepnya. Saya lanjutkan, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, ya, wujuban. Takdirnya anak. Ya, karena kalau azuruka hamzah yang di depan tuh harful mudhorah, dia harf untuk fa'ilnya adalah kalimah isim. Kafnya dhamir mukhatab maf'ul bih yang mabni fathah di dalam mahal nasab. Hudwatan adalah isim yang dibaca nasab sebagai dzaraf zaman dinasabkan oleh azuru. Contoh lainnya ada bukrotan, azuruka bukrotan, ya.
Saya akan menziarahimu besok pagi. Wasahron aji uka sahron, datang di waktu sahur. Wagodan aji uka godan, datang di esok hari. Di besok hari. Wa ajmatan aji uka ajmatan, sobahan aji uka sobahan, wa masaan aji uka masaan. Wal i'rab zahirun mimma qablahu. Untuk i'rabnya sudah jelas ini ya. Ini tidak ada kesulitan lah ya untuk mengurai i'rabnya. Berikutnya ada kata abadan ya. Contohnya la ukallimu Zaidan abadan. Aku tidak berbicara dengan Zaid selamanya. Nah, ini mungkin sedang bertengkar dengan Zaid. Wa i'rabu la nafiyah. I'rabnya untuk la itu adalah harf nafi yang mabni sukun. Untuk ukalimu adalah fi'il mudhari. Ya, rofa, tanda rofaknya domah. Litajarudi anin nasib wal jazim. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdirnya ana. Abadan mansubun ala dzarfiyah zamaniyah. Abad itu adalah az-zaman al-mustaqbal alladzina ninahayatalahu. Masa yang akan mendatang yang tidak ada endingnya. Itu yang dikehendaki dengan kata abadan. Amadan. Nah, la ukalimu Zaidan amadan. Untuk amadu zaman al-mustaqbal. Bedanya apa? Jadi tentang waktunya lebih jauh abadan. Pokoknya amadan itu ya suatu saat nanti. Gitu. Wahinan, qara'tu hinan. Fa qara'tu fi'lun wa fa'ilun. Untuk hinannya adalah isim yang dibaca nasab atas dzaraf zaman. Hin itu az-zaman al-mubham. Jadi waktu yang tidak bisa diidentifikasi secara pasti kapan, karena mubham. Jadi masih tidak tertentu gitu ya, masih tidak terkhususkan. Masih abstrak waktunya itu ya, waktu sendiri itu abstrak, cuman ini lebih dari sekedar abstrak gitu ya, nggak jelas pokoknya. Wama asbah dzalik, dan yang semacam dengan itu, contohnya kata wakat, sa'ah, dan dohwah itu terkait dengan dzaraf zaman. Berikutnya dzaraf makan, isim makan, yakni maksudnya adalah isim di mana nanti peristiwa itu terjadi di sana ya. Yang terbaca nasab dengan mentakdirkan fi, sebagaimana contoh amama. Takulu jalastu amama syekhi, saya duduk di hadapan syekh. Sebenarnya begini ya. Kalau kita mau jeli, karena dzaraf ini di sana mentakdirkan fi, yang notabene fi itu adalah halful jar. Maka mau nggak mau di sana nanti akan ada yang namanya muta'alaq. Ya, jadi keterkaitan makna antara sebuah fiil atau yang semakna dengan fiil dengan huruf jar. Ya, dalam kasus dzaraf berarti kan karena takdir fi. Ya, sebagaimana sering saya contohkan, umpama di rumah. Nah, kata di rumah ini nggak akan bisa memahamkan kecuali dia ada muta'alaqnya, ada gantungan hukumnya pada sebuah peristiwa. Umpama makan di rumah, tidur di rumah, jalan-jalan di dalam rumah, yang itu semua notabene-nya adalah peristiwa atau pekerjaan. Jalastu fi'il dan fa'il amama mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah. Dzaraf makan ya dinasabkan oleh lafaz jalastu. Sedangkan syekh ini adalah mudhaf ilaih dari amama. Nah, jadi amama itu kenapa nggak ditanwin? Karena berposisi sebagai mudhaf. Dan mudhaf ilaihnya adalah kata asyikh. Memang nanti secara praktik ada isim-isim yang dia itu hanya berposisi sebagai dzaraf saja atau berposisi sebagai majrur. Jadi dia hanya punya dua pilihan, sebagai dzaraf zaman atau sebagai majrur saja. Ya. Hanya ada pilihan itu, tidak bisa dijadikan mubtada, tidak bisa dijadikan khobar. Ya pilihannya hanya bisa sebagai
sebagai dzaraf ataupun diposisikan sebagai majrur. Nah, Ustadz, itu buktinya ada khobar yang berupa dzaraf. Tapi kan berarti label dzarafnya nggak hilang. Label dzarafnya nggak hilang, jadi dia tidak bisa diposisikan dalam posisi lain. Ada kasus-kasus lafaz yang semacam itu. Contohnya di sini ya kayak amama. Amama ini nggak bisa jadi subjek, itu nggak bisa meskipun dia kata benda. Ya, nggak bisa. Dia harus berposisi sebagai dzaraf atau majrur. Min amami, dari depan. Nah, dari depan bisa. Tapi ketika depan itu dijadikan subjek, nggak bisa. Ya. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silahkan. Muta'alaq gimana, Tat? Maksudnya saya masih mubeng, Tat. Gini, Pak Purnomo. Namanya kalimah haraf itu kan adalah kata bantu ya. Oke. Yang notabene-nya kalau kata bantu itu kan berarti ada yang dibantu, mudahnya gitu. Nah, yang perlu dibantu itu sebenarnya pekerjaan atau benda? Tentu jawabannya pekerjaan, ya kan? Nah, oleh karenanya semacam harful jar itu memiliki hubungan, memiliki relasi dengan fiil atau yang semakna dengan itu. Yang kalau fiil ini nggak ada, huruf jar ini akan kehilangan fungsinya. Saya beri contoh begini. Saya makan di rumah. Saya makan di rumah. Ketika kata makan ini hilang, bagaimana pemahamannya? Tentu akan berubah, yakni saya di rumah, kan begitu. Nah, padahal yang dikehendaki di sana tetap ada kata makannya. Maka nggak boleh dalam kasus semacam ini membuang yang namanya muta'alaq. Jadi keterkaitan peristiwa yang menjadi relasi dari harful jar tersebut. Bisa sedikit dimengerti? Ya, Tat. Ya. Bahkan semacam kata-kata saya di rumah. Apa artinya saya di rumah? Kan saya berada di rumah. Ada kata berada di sana. Yang notabene-nya berada itu termasuk konsep peristiwa atau pekerjaan. Saya berada di rumah. Kata kerja berada itu. Nah, tapi memang dalam kasus yang semacam ini, andaikan kata berada yang dibuang, masih bisa difahami bahwa saya di rumah itu yang dikehendaki saya berada di rumah. Tapi itu tidak merubah fakta bahwasannya kata di sini atau filah dalam bahasa Arabnya sebagai harful jar, dia membutuhkan keterikatan hukum dengan pekerjaan, gitu loh Pak Purnomo. Oh iya, maksud Tat. Berarti enggak Ya. bisa berdiri sendiri gitu, Tat, ya? Iya, memang kan huruf itu harus disandingkan dengan yang lain supaya muncul maknanya. Tapi kalau dalam percakapan kan enggak apa-apa sih, Tat, ya. Cuma misalkan di mana amam, depan gitu. Loh ya enggak apa-apa, cuman kan akhirnya pada kata amam itu kan sebenarnya ada muta'alaq yang dibuang. Umpama begini pertanyaannya, Aina anta, kamu di mana? Dijawab amam, umpama gitu ya, amamal masjid. Pada hakikatnya kan ana maujudun amamal masjid. Ya. Saya ditemukan atau saya hadirun amamal masjid. Tetap di sana ada sebuah keterikatan peristiwa, baik itu dengan bentuk fiil atau kalimah isim yang bersemakna dengan fiil. Tetap konsepnya nggak berubah. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apapun, itu begitu juga konsepnya. Oh, iya. Siap-siap, Tat. Masuk, Tat. Ya. Berikutnya ada kholfa. Jalastu kholfahu. Ya, saya duduk di belakangnya. Ya, kemudian kudam bimakna amam. Ya. Warok di belakang. Ya, ini ada fauko ya di atas. Warok sama kholfa itu ya sama.
Contohnya jalastu fauqos sathi. Fauqa isim yang dibaca nasab atas konsep dzarf makan. Dan satah itu mudhaf ilaihnya. Berikutnya ada tahta. Jalastu tahta sakfi. Nah, tahta ini isim yang dibaca nasab sebagai dzarf makan. Sakaf adalah mudhaf ilaihnya. Ingda bimaknal makan al-qorib. Artinya adalah tempat yang dekat. Jalastu ingda Zaidin. Saya duduk di sisi Zaid. Ingda isim yang dibaca nasab sebagai dzaraf makan. Karena artinya makan qorib. Nah, Zaid mudhaf ilaihnya. Nah sekarang umpama nggak ada jalastunya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Ingda Zaidin di sisi Zaid. Ya nggak nyambung, nggak jelas. Apa maksudnya di sisi Zaid? Kan nggak make sense gitu loh. Nah berikutnya juga ada ma'a. Artinya makanil ijtima wal musahabah. Tempat berkumpul dan tempat bersama-sama. Contohnya Rokib tu ma'a Zaidin. Saya menunggang atau saya mengendarai bersama Zaid. Ma'ad ini sini isim yang dibaca nasab sebagai dzaraf makan. Zaid mudhaf ilaihnya. Iza itu artinya berhadapan. Jalastu iza azaidin. Saya duduk berhadapan dengan Zaid. Nah, iza isim yang dibaca nasab sebagai dzaraf makan. Kemudian ada lagi satu ya hiza ini ya hiza. Hiza bimaknal makan qorib. Jadi sama dengan inda. Jalastu hiza azaidin. Fahiza itu isim yang dibaca nasab sebagai dzaraf makan. Zaidnya mudhaf ilaih. Tilqa itu ya berpapasan. Jalastu tilqa azaidin. Tilqa terbaca nasab dzaraf makan. Zaid mudhaf ilaih. Guna isim isyarah untuk tempat yang dekat. Nah, dia dzaraf makan. Contoh jalastu huna. Tapi memang huna ini kasusnya mabni sukun ya. Kenapa mabni? Ya karena namanya isim isyarah termasuk rumpun kalimat isim yang mabni. Mahalnya nasab karena dzaraf makan. Sama isim isyarah. Jadi ada sama, ada summa. Kalau summa itu kalimat harf ya, summa itu harf atof. Jadi jangan tertipu. Kalau sama ya, dia adalah isim isyarah. Nah, jadi ada sama, ada summa. Kalau summa huruf atof, sama isim isyarah. Sama isim isyarah untuk tempat yang jauh, dzaraf makan. Contohnya jalastu sama. Saya duduk di sana. Sama mabni fathah ma'al nasab dzaraf makan. Dan yang semacam dengan itu. Dari isim-isim makan yang mubham. Yamin, shimal, barid, farsah, dan bil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan. Yang mungkin kurang jelas. Atau nggak jelas semuanya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Ya, Ustaz. Oh iya, silakan. Kalau zarf itu di apa namanya kayak sebagai maf'ul bisa atau enggak bisa? Begini, jadi memang ada kalimat-kalimat itu yang memungkinkan sebagai maf'ul bih, sekaligus dia itu bisa juga memungkinkan sebagai dzaraf. Contohnya sebagaimana kata al-masjid ya. Kata al-masjid ini umpama antum jadikan maf'ul bih, ya bisa. Umpama nadhortu al-masjid, saya melihat masjid. Cuman kasusnya kalau al-masjid ini mau antum jadikan dzaraf, dia tidak bisa. Dia harus diberi fi. Kenapa? Supaya tidak tertukar dengan maf'ul bih. Jadi sebenarnya ada rincian semacam ini. Untuk dzaraf makan, syarat
sesuatu itu bisa diposisikan dzaraf makan, dia itu harus sesuatu yang menunjukkan arti mubham. Jadi harus sesuatu yang absurd atau abstrak. Nah, ini disebutkan yang semacam dengan itu, yakni isim-isim makan yang mubham. Jadi kalau isim makan yang maknanya itu sudah spesifik, kayak masjid, kayak bait, kemudian kayak musola, yang semacam ini nggak bisa antum jadikan dzaraf makan, melainkan harus menggunakan fi di depannya. Karena konsep dzaraf makan itu dia harus mubham. Nah, umpama apakah bisa dzaraf makan yang mubham ini ya dijadikan sebagai maf'ul bih? Sebenarnya kalau kita ngomong secara peraturan, ya seolah-olah bisa. Cuman praktiknya itu sangat absurd sekali. Umpama saya melihat depannya masjid. Ketika saya dikatakan saya melihat depannya masjid, berarti itu kan sebenarnya bukan bukan sebagai dzaraf memang. Saya melihat depannya masjid. Tapi yang dilihat itu adalah sebuah tempat yang berada di depan masjid. Tapi nanti begini, format kalimatnya itu menjadi begini nanti. Nazartu alladzi amamal masjid. Jadi bukan amamnya langsung yang menjadi maf'ul bih, melainkan alladzinya. Saya melihat sebuah hal yang berada di depannya masjid. Karena kalau nggak pakai alladzi, ya asumsinya Anda melihat di depan. Ya Anda melihat di depan masjid. Bisa dimengerti nggak nilai perbedaannya? Ya bisa, Ustaz. Ya. Yang lain, Pak Purnomo mau tanya lagi nggak? Kata-kata Ya. tadi apa dzaraf jauh, kemudian apa syahr, terus apa saat, waqt, itu kan takdirnya fi. Misal berarti kan takdir fi. Kalau itu dibuat mubtada, terus khobar atau fa'il atau maf'ul bih, apakah tetap bisa disebut dzaraf atau masih mengandung makna fi? Ya, jadi begini Pak Purnomo. Memang secara umum nanti dzaraf itu ada dua macam. Ada yang namanya dzaraf yang mutasorif, ada yang ghairu mutasorif. Apa maksudnya dzaraf mutasorif? Yakni dia itu tidak konsisten dalam bentuk dzarafnya. Dia bisa menjadi mubtada, dia bisa menjadi fa'il, tergantung situasinya. Ya, umpama begini. Sebagaimana kata yaum. Ya, yaum. Yaumul Jum'ati. Yaumun mubarak. Saya katakan yaumul Jum'ati. Yaumun mubarak. Nah, dalam kasus ini, yaumul Jum'ati bisa menjadi mubtada. Dan yaum yang berikutnya menjadi khobar. Dan di sini tidak takdir fi, Pak Purnomo. Karena bukan yang menjadi konsentrasi kita, bukan yang kita lihat itu bukan yaum sebagai sebuah ruang yang melingkupi, tapi memang sosok dari hari itunya lah yang akan kita bahas sebagai subjek dan kita juga gunakan sebagai predikat dalam kalam ini. Jadi memang ada dzaraf, bisa dibilang lah, kalimah-kalimah yang dia bisa multi penggunaan, tapi tidak dalam satu waktu ya. Maksudnya suatu saat dia bisa jadi mubtada, menjadi khobar, menjadi dzaraf, ya memang bisa.
Tapi ada kalimah-kalimah yang dia itu akan selalu konsisten berbentuk dzaraf. Contohnya sebagaimana kata amama tadi. Nah, atau sebagaimana kata ba'da yang artinya setelah. Ya setelah ini mau ditaruh manapun ya artinya itu tetap ada takdir fi-nya. Yakni manakala waktu yang telah terlewat kan begitu. Nggak bisa diutak-atik kayak apapun nggak bisa. Bisa difahami Pak Purnomo. Siap-siap, Tad. Ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan membahas yang namanya hal. Babul hal. Al-halu wal ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Jadi yang disebut dengan hal ini adalah sebuah kata benda. Ya. Jadi dia formatnya adalah kata benda. Secara basic, meskipun nanti secara pengembangan bisa saja digantikan dengan jumlah. Jadi nanti ada jumlah ya yang dia berposisi sebagai hal. Ada. Cuman secara mendasar memang hal ini dia itu harusnya berisikan isim. Ya atau mudahnya begini, isim di sini bisa difahami sebagai ismun yang sorih atau ismun mu'awal. Sebagaimana praktik yang terdapat pada khobar. Loh katanya isim, tapi kok ada jumlah khobar, kok ada khobar berupa jumlah? Ya sebenarnya khobar berupa jumlah itu juga isim. Namun isim mu'awal. Isim secara penafsiran, meskipun secara pelafalan dia tidak berbentuk isim. Ya, sama dalam hal juga begitu. Ada isim yang berupa lafadz, ada isim yang berupa jumlah, namun akan ditafsiri sebagai isim. Nah, hal ini adalah isim yang dibaca nasab yang menafsiri ya, al-mufassiru. Dia akan menafsiri lima bahama minal hayati untuk sesuatu yang dianggap masih tidak jelas ya dari sebuah kondisi. Jadi manakala ada kondisi yang di situ itu tidak terdapat keterangan, nanti fungsinya hal adalah untuk menerangkan kondisi tersebut. Ya. Fungsinya untuk menjelaskan kondisi yang masih samar tadi. Maksudnya adanya hal ya itu adalah isim yang dibaca nasab yang menafsiri kondisi dari pelakunya. Ya, kondisi dari pemilik kondisi tersebut. Ya jadi kondisinya tuh gimana gitulah. Indah husuli makna amilihi ketika pekerjaannya terjadi. Jadi ketika pekerjaan atau peristiwanya terjadi, si pelaku ini sedang ngapain, katakan begitu. Atau si objek ini sedang ngapain, karena kondisi ini nggak melulu menafsiri kondisinya si pelaku. Bisa saja ia menafsiri kondisi dari si korbannya. Ya. Nah. Bahwa wasun fil makna li sahibihi. Ya. Kuyida li amilihi. Jadi dia adalah sifat secara makna untuk sahibul halnya yang terikat dengan amil. Sahibul hal itu pemilik kondisinya. Contoh ja'a Zaidun rokiban. Dalam contoh ini kan memang hanya Zaid saja. Zaid telah datang sembari menunggang atau sembari berkendara. Sambil berkendara. Ini bisa kita modifikasi. Umpama kita ingin berikan dia maf'ul bi yang ada halnya. Umpama doroba, mesti doroba, yang mudah itu ya. Doroba Zaidun rokiban bintahu bintahu umpama bakiatan. Zaid sembari menunggang telah memukul anak wanitanya yang menangis. Yang menangis. Di sini bakiatan bukan sebagai sifat ya, tapi sebagai kondisi dari si bintahu. Karena dia makrifah.
Nah, sedangkan bagiatan nakiroh kan begitu. Jadi memang Zaid ini memukul putrinya yang dalam kondisi menangis, si Zaidnya sendiri dalam kondisi mengendarai kendaraan. Nah, semacam itu. Zaid fa'il untuk ja'ah. Rokiban adalah hal ya untuk Zaid. Halun minhu hasola biha bayana hayati indal maji'i fawa halun minal fa'il. Nah, jadi rokiban ini adalah kondisi dari si Zaid yang adanya ya adanya kejelasan si Zaid ini bayanu hayatihi ini akan muncul dengan adanya hal tersebut manakala si Zaid ini datang ya. Jadi rokiban di sini adalah hal dari fa'ilnya yang menasabkan fi'il yang disebutkan sebelumnya. Loh, fi'il ini kok amalnya banyak, merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul bih. Ya memang. Jadi fi'il ini dia adalah pekerja yang repot ya istilahnya. Dia banyak kerja lemburnya. Sudah menasabkan fa'il, merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul bih, belum ada maf'ul fihnya, maf'ul lahnya, maf'ul ma'ahnya, maf'ul mutlaknya, umpama gitu ya. Belum halnya, banyak kerjaan si fi'il ini. Jadi nggak bisa leha-leha ini. Ya. Nah, sebagaimana saya singgung tadi, wakotati al-halu minal maf'uli. Kadangkala hal itu justru bukan dari si fa'il, melainkan dari si maf'ul. Raqibtu al-farosa musroja. Saya menunggangi kuda yang berpelana. Ya, saya menunggangi kuda yang berpelana. Jadi musroja di sini bukan berposisi sebagai naat ya, bukan sebagai sifat. Nah, kemudian sebagai hal, kondisi. Kondisi dari kudanya adalah berpelana. Ya. Itu al-farosa musroja. Fal farosu maf'ulu rokibtu. Faros ini maf'ul dari rokibtu. Untuk musrojanya adalah hal dari faros. Ya. Fawa halun minaf maf'uli. Ya, ini adalah kondisi dari maf'ulnya. Ya, yang berpelana kan kudanya ya. Masa Zaidnya yang pakai pelana kan, yang nunggang Zaid nanti malah kudanya. Ada mungkin Iya, mungkinnya mungkin Pak. Cuman terjadinya ya kayaknya belum terjadi. Kalau ngomongin mungkin ya mungkin, apa yang nggak mungkin kan gitu. Masih jais akli lah ya. Meskipun ada. Jawazul akli tadi ya. Iya, jais akli. Tapi ya muhal adatan. Secara adat ya. Muhal, gimana caranya kuda menunggang manusia? Lah, kakinya aja panjang kuda. Kecuali kuda anakan. Nah, kuda anakan itu ya bisa. Udah poni tuh. Itu My Little Pony itu yang biasanya di tasnya anak-anak sekolah itu. Iya, Oh, kuda poni. Iya, iya, tahu kuda poni. iya, real kan itu udah poni. Kuda poni. Ya Sorry. sama kayak itu, ada sapi di India itu yang sapinya apa Oh iya. namanya? Ya. Sapinya kerdil. Nah, yang menasobkan hal ini siapa? Ya, yang menasobkan hal ya fiil yang disebutkan tadi. Jadi dia selain bisa menasobkan hal untuk fa'il, ya dia juga bisa menasobkan hal untuk maf'ul. Nah, sebagaimana saya singgung tadi, kerjaannya berat si fiil ini. Ya. Tanggung jawabnya besar. Berikutnya lako itu ya. Lako itu Abdullahi Rokiban. Lako itu Abdullahi Rokiban. Saya
berpapasan dengan Abdullah sembari menunggang. Ya, yang menunggangnya di sini ya si apa namanya masih bisa spekulatif, bisa untuk si pelaku, bisa untuk Abdullahnya, ya. Ya kalau sebenarnya bisa difahami keduanya kalau andaikan ditasniahkan gitu ya. Rokiba ini. Jadi saya sama si Abdullah sama-sama menunggang atau sama-sama berkendara. Toh yang menasabkan juga sama yakni kata rokibanya. Nah, rokibanya tamilu ayakuna halan minata. Bisa saja rokiban itu hal dari taknya. Ya al-fa'il. Min Abdillah atau dari Abdullah bahwa al-maf'ul. Jadi masih spekulatif. Nah, nilai penentuan halnya ini untuk siapa. Ya memang kalau kayak gini agak repot ya. Cuman kalau gendernya cewek gitu, umpama Lako itu Pak Purnomo, siapa umpama BCL. Rocky Batan, itu kan jelas berarti BCL-nya sedang menunggang kuda. Gimana Pak maunya siapa? Kan sudah selesai masa idahnya. Apa Atau itu jenengan kenapa? update Lo kan itu sudah update lama meninggal suaminya. Ashraf Sinclair kan sudah lama meninggal. Ya bukan update, ya tahu aja. Apa Pak Purnomo mau yang baru-baru ini? Mau Inara itu. Yang atau Dahlia Polan, ya terserah. Wama asbah dzalik dan yang semacam dengan itu ya. Min amsilatil hal dari contoh-contohnya hal. Bakotakunu al halu jumlatan. Nah, sebagaimana saya singgung di awal tadi. Kadang format dari hal itu berbentuk jumlah yang akan difahami, ditafsiri, dimaknai sebagai sebuah isim. Contohnya ja'a Zaidun wa syamsu tali'ah. Saya telah datang sedangkan matahari terbit. Saya telah datang sedangkan matahari terbit. Nah, wawunya wawu hal yang menunjukkan kondisi. Asyamsu tali'ah mubtada dan khobar. Loh, ini asyamsu nggak ada taknya, toli'ah kok ada taknya. Jadi memang masalahnya asyamsu ini disebut dengan mu'annas majazi. Jadi secara praktiknya ia diberlakukan sebagaimana isim yang mu'annas oleh orang Arab. Ya meskipun dia tidak punya alat reproduksinya, tidak melahirkan, tidak hamil. Cuman pemberlakuannya dalam bahasa ia diberlakukan sebagaimana mu'annas. Disebut dengan mu'annas majazi. Untuk jumlahnya fi mahali nasbin ya merupakan hal dari Zaid ya. Wa ya fi qawati qaulika ja'a Zaidun muqarinan tulu asyamsi. Jadi akan ditafsiri kata-kata wasyamsu toli'ah itu menjadi muqarinan tulu asyamsi. Telah datang Zaid ya bersamaan atau sedangkan matahari terbit ya bersamaan dengan terbitnya matahari. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. wawu hal berarti bedanya Ya, sama wawu ma'iyah apa dat? nah gini kalau wawu ma'iyah itu membersamai, ya, membersamai. Kalau wawu hal itu menjelaskan kondisi yang ada di sekitar. Bisa atau kondisi suatu hal bebas. Jadi begini, kalau setelah wawu hal itu berupa jumlah, kalau setelah wawu ma'iyah itu nanti bisa isim sehingga menjadi maf'ul ma'ah atau bisa juga fi'il mudhari yang nanti fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Sedangkan wawu hal ini dia konsepnya lebih ke arah jumlah. Nanti bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang bersandingan dengan wawu hal. Ya, tentu untuk apa ya istilahnya memahami praktiknya ya harus agak banyak jam terbangnya dalam
bahasa Arab yang klasik ya. Kalau bahasa Arab sekarang kan sudah mengabaikan tata bahasa. Ngomong-ngomong aja yang penting paham kan itu. Asbun berarti. Iya. Beberapa kalau yang dia dasarnya bukan orang yang pernah sekolah ya asal bunyi aja emang orang Arab. Dulu pas saya traweh itu Allahumma innaka afun karim tuhibul afwi dibaca kasroh. Padahal sebelumnya fiil. Pak Fu'ana ya karim. Ini kok bisa maf'ul bih kasroh padahal isim mufrad. Nggak ketemu logikanya. Dan itu bacanya di mic loh, di mic di masjid. Jadi nggak ada yang nyalain, ya biarin. Walayakunul halu ila nakiroh. Hal ini harus berupa isim nakiroh. Ya, jadi kalau dia bentuknya formatnya isim, nanti dia harus nakiroh. Kalaupun tuh ada yang ma'rifah, maka akan ditafsiri sebagai nakiroh. Contohnya udkhulul awwala fal awwal. Udkhulul awwala fal awwal. Masuklah yang pertama, kemudian yang pertama. Maksudnya apa? Murattabaini. Muratabina masuklah secara berurutan. Wajtahid wahdaka ya, bersungguh-sungguhlah. Wahdaka ini kan ma'rifah ditafsiri dengan munfaridan. Tafsir dengan munfaridan. Jadi hal itu harus nakiroh. Jumlah pun nanti akan ditafsiri sebagai isim nakiroh. Walayakunu illa pada damil kam. Hal itu disebutkan harus dengan praktik kalam ini sudah sempurna, dalam artian unsur penyusun dari sebuah kalam itu sudah harus disinggung semua. Fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar, subjek predikatnya sudah harus ada semua. Sebagaimana percontohan yang telah disebutkan. Namun kadangkala ada praktik mendahulukan hal kalau memang halnya di sana menjadi acuan dalam awal kalam. Sebagaimana isim syarat. Kaifa ja'a Zaidun. Ini termasuk salah satu praktik yang boleh mendahulukan hal. Bahkan wajib kalau dalam kasus ini. Kaifa ja'a Zaidun. Bagaimana Zaid telah datang. Ya. I'rabnya kaifa isim istifham. Mabni fathah mahal nasab atas hal dari lafaz Zaid. Nah, ja'a Zaidun adalah fi'il dan fa'il. Walayakunu sahibuha ila ma'rifah. Untuk sahibul halnya yang dijelaskan kondisinya itu harus berbentuk ma'rifah. Sebagaimana dalam contoh-contoh terdahulu. Kadang kasusnya ada yang formatnya nakiroh tapi itu sama'i. Sama'i itu ya terbatas atas orang Arab saja. Tidak boleh kita lakukan secara sembarangan. Orang Arab kalau nggak ngomong gitu kita nggak boleh ikut-ikutan. Contohnya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalisan wa sholat waro'ahu rijalun kiaman. Nah, kiaman di sini adalah hal dari rijal. Dan itu untuk kata rijalnya adalah isim nakiroh bahwa yufat yang semacam ini silahkan dihafal wala yukosu alai. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diaplikasikan secara peraturan. Peraturan secara nahunya nggak boleh. Sampai kayak gini ya. Ya cukup dihafal saja. Orang Arab ngomongnya gitu ya ikut aja. Maka yakunu sahibuhan nakirotan. Kiasan bimusawigin minal musawiqat al-madhkurah fil mutawalat. Kadang boleh kok sahibul halnya itu isim nakirah secara kiasi. Sesuai dengan aturan. Tapi di sana ada musawih. Ada semacam hal yang memperbolehkan. Jadi harus ada syaratnya. Musawih ini semacam ketentuannya gitu. Nanti ada boleh sahibul hal itu berupa isim nakirah dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam kitab yang dipanjangkan keterangannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. Nah, ini besok kita lanjutkan untuk membahas tamyiz. Kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan dulu sekian.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.